kebahagiaan yang abadi. Bahagia gitu gini Pak. Bahagia gitu Bu. Hai Bu. Hai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu prinsip bagi orang-orang beriman yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Semua kita tentu butuh kebahagiaan ya Mak. Ibu, saya, kita semua butuh kebahagiaan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama ini sandaran kebahagiaan atau standarisasi kebahagiaan itu sering kita nilai dengan duniawi. Sering duniawi. Contoh, bahagia kalau banyak pitik, ya Pak? Iya Mbak? Iya Pak? Jujur saja gitu ya. Bahagia gini beli oto merah, Fortuner. Bahagia wak kini cucu lahir, anak lahir. Bahagia kini dapat istri, dapat suami. Bahagia kini orang dari rantau pulang ke rumah. Ya Bu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan andaikan kita standarisasikan dengan semua yang sifatnya duniawi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifatnya tidak abadi. Tidak abadi, Pak. Sebentar orang dari rantau yang membuat kita bahagia, pulang balik Bang Ustaz, pulang balik ke tempatnya berjuang mencari nafkah kehidupan dunia. Anak yang membuat kita bahagia, suatu hari nanti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita punya rumah yang besar, kok terbakar rumah. Bahagia punya istri, punya suami, suatu hari nanti akan dijemput oleh Allah. Hilang kebahagiaan itu. Bahagia dengan dekat dengan Bapak Bupati, pejabat ya Pak. Santai lagi habis masa periode saat itu bahagia hilang leh. Tidak bersifat abadi. Khalidina fiha, yang kekal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Standarisasi kebahagiaan itu mulai malam hari ini kita tanamkan adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan proses puasa ini melatih diri kita untuk menjadi standarisasi itu sebenarnya Pak. Untuk mengembalikan kita kembali dalam keadaan fitrah. Awak suci dulu, lahir awak dalam keadaan bersih, tanpa senoda titik pun kesalahan kita. Maka proses itu Allah ingin hadirkan kita di Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang takwa. Takwa dalam artian memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jauh maknanya lebih daripada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dimaksud takwa itu adalah kekekalan yang abadi. Bahagianya Bang, tentram, tenang, senang, nyaman, sampai insya Allah di yaumil akhir nanti perjalanan hidup kita yang sangat panjang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah dilatih puasa Ramadan lebih kurang sudah 5 hari lagi ya Pak akan meninggalkan kita, atau 4 hari lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh pengurus tadi. Yang menjadi masalah itu kan ini udah sembahyang ya Pak. Jumat orang raya ndak yo. Hari Sabtu ndak yo. Puasa dulu hari apa dulu? Kamis. Jumat. Indak yo. Ala ditunggu malah sampai 2 hari minggu indak yo lo. Hanya satu lo berkomen-komen do. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu kepada kita lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya juga menyampaikan di musala seperti itu Pak. Prinsipnya boleh Jumat, boleh Sabtu. Jumat mendolai prinsip dalam hati kurang Muhammadiyah kok, kurang pemerintah, tidak boleh buat itu lah. Muhammadiyah tu pengikut Muhammad, arti kalau kita salahan salah kita Pak. Muhammad tu yang penyelamat kita. Pemerintah pun pengikut Muhammad. Jadi ndolai yang salah. Tapi indahnya kita orang-orang beriman selalu musyawarah, selalu memberikan kelapangan pemikiran-pemikiran yang positif.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun hari nanti insyaallah yang tujuan kita adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi orang-orang yang bahagia yang abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu tidak semudah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh langsung seperti itu, tidak. Harus ada proses. Proses yang pertama kita sampaikan malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang abadi itu, pertama langkah yang harus kita tempuh adalah memahami Islam secara kamil. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam, memahami Islam jangan separuh-separuh. Ambo, Bapak Ibu, kita sadoe. Kalau separuh-separuh ndak tahu kita makna, ndak tahu kita arti, ndak tahu kita pahala, mustahil kita puasa gini Pak. Iko kan mengko muak puasa kan dia tahu awak. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu, itu yang awak ambil. Siapa yang dengan ikhlas dengan iman baik malam maupun siang beribadah kepada Allah, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Bahaya sayang Allah Pak. Tentu itu yang kita membuat kita tenang duduk kini gua. Yang istiqomah kita untuk tarawih itu kan itu. Yang istiqomah kita untuk puasa itu kan itu Bapak Ibu. Karena ada kita paham, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah itu biasanya innal haqqu mir rabbihim. Selalu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mungkin Bapak Ibu. Dipaham gitu. Sama dengan wak membuat onde-onde ibu ama layu membuat pembukuan gini deh. Biasanya laki akhir udah lain deh. Apa pembukuan bu? Kecil apa? Lain do. Apa ya pembukuan deh? Pertama dulu yo. Dia tahu wak lama onde tu Pak. Maka muak membuat. Muak membuat sesuatu itu karena wak tahu kenikmatannya. Sama dengan beribadah kepada Allah, samalah dengan Islam. Akan cintalah kita terhadap Islam, akan cintalah kita terhadap Allah, akan cintalah kita terhadap Muhammad ketika kita semakin lama menggali apa yang ingin kita cintai itu, Bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus memahami Islam, terus belajar secara lisanul kamil, secara menyeluruh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.